Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Asam Sitrat terhadap Kecoklatan Buah. Sebelum ke materi yang saya akan sampaikan, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raden Triksi Gracia Regeni dengan nomor pokok mahasiswa 222154069 dari jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, di sini saya akan menyampaikan topik-topik yang saya akan bahas terlebih dahulu. Yang pertama yaitu identifikasi masalah atau perumusan masalah. Yang kedua ada hipotesis atau dugaan sementara. Lalu yang ketiga yaitu ada merancang percobaan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Oh iya, ada hal yang saya akan sampaikan sebelum ke topik yang pertama. Oh iya, di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu sebelum masuk ke topik yang pertama. Seperti yang kita ketahui, jika buah yang sudah dipotong lalu didiamkan, dagingnya akan berubah menjadi kecoklatan, seperti buah apel, pir, pisang, ketam, dan lain-lain. Kali ini saya akan menggunakan buah apel untuk membuktikan penelitian ini. Sebelumnya, ada yang tahu nggak mengapa buah apel mengalami kecoklatan saat didiamkan terlalu lama? Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Proses pencoklatan yang dialami oleh apel merupakan proses pencoklatan enzimatik yang dipengaruhi oleh kerja enzim fenolase. Ketika apel dikupas atau dipotong, enzim yang tersimpan di dalam jaringan apel akan terbebas. Apabila enzim tersebut mengalami kontak dengan oksigen yang ada di udara, fenolase akan mengkatalisasi konversi biokimia dari komponen fenolik yang ada pada buah apel tersebut, sehingga komponen tersebut berubah menjadi pigmen coklat atau melamin. Proses ini pada umumnya terjadi pada pH antara 5-7 dan pada suhu temperatur yang cenderung hangat. Sebagai tambahan, kontak langsung dengan besi atau tembaga akan mempercepat reaksi pencoklatan. Hal ini dapat diamati ketika kalian memotong apel menggunakan pisau yang telah berkarat atau ditaruh di dalam mangkok tembaga lalu diaduk. Proses pencoklatan yang terjadi dapat terlihat dalam waktu yang sangat lebih singkat. Lalu kita akan masuk ke topik pertama, yaitu identifikasi masalah atau rumusan masalah, yaitu apakah pemberian asam sitrat dapat mencegah kecoklatan pada buah? Lalu, topik yang kedua yaitu hipotesis atau dugaan sementara. Hipotesis yaitu, ya, asam sitrat dapat mencegah kecoklatan pada buah apel. Lalu, kita akan masuk ke topik yang ketiga, yaitu merancang percobaan untuk membuktikan data bahwa hipotesis benar atau tidaknya. Nah, kita sekarang akan masuk kepada percobaannya ya. Alat dan bahan yang kita perlukan untuk percobaan kali ini adalah buah apel, pisang, dan asam sitrat. Baik, untuk prosedurnya, pertama-tama siapkan apel. Kemudian, apel itu dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Lalu, siapkan citrate asid atau asam sitrat. Lalu, taburkan asam sitrat itu ke dalam potongan apel, tapi salah satu saja ya. Lalu lihatlah perbedaan, mana yang diberi asam sitrat dan mana yang tidak diberi asam sitrat. Tahap tersebut dilakukan setiap waktu yang ditentukan. Nah, dari percobaan yang kita lakukan dapat diperoleh analisis data. Jadi, buah apel A setelah didiamkan 1 jam belum mengalami perubahan apapun. Dan apel B juga sama, setelah didiamkan 1 jam dan diberi asam sitrat tidak terjadi perubahan apapun. Setelah 5 jam didiamkan, buah apel A mengalami perubahan warna
daging menjadi kecoklatan. Sedangkan buah apel B tidak mengalami apapun. Lalu kita diamkan lagi selama 10 jam. Buah apel A mengalami perubahan warna semakin mencoklat dan mengalami pengeriputan. Sedangkan buah apel B tetap terlihat segar seperti yang baru saja dipotong. Dan yang terakhir yaitu kita diamkan selama 24 jam atau seharian. Buah apel A mengalami perubahan warna daging buah menjadi kecoklatan dan mengeriput, sedangkan buah apel B terlihat tetap segar. Lalu, ke topik yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, buah apel yang telah ditaburi asam sitrat tidak akan mengalami perubahan warna daging buah yang menjadi kecoklatan. Tetapi, jika didiamkan terlalu lama, buah apel itu akan berjamur. Sedangkan, yang tidak diberi asam sitrat akan mengalami kecoklatan dan akan membusuk. Bukan berjamur, tapi membusuk. Sesuai hal itu, disebabkan oleh asam sitrat yang mengikat oksigen dan memperlambat perubahan warna pada buah apel tersebut. Nah, kalian bisa melihat ya dari gambar apel yang sudah didiamkan selama seharian atau 24 jam, buah apelnya yang diberi asam sitrat yang tidak diberi asam sitrat akan terlihat perbedaannya. Buah apel yang diberi asam sitrat tidak akan mudah berubah warnanya menjadi kecoklatan, dan bila didiamkan semakin lama akan semakin terlihat segar, kayak seperti buah yang baru saja dipotong. Sementara buah yang tidak diberi asam sitrat lebih cepat mengalami kecoklatan karena mengandung enzim polifenol oksidase atau tirosinase yang mengikat oksigen. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.